Oke, selamat malam. Eh, ini adalah fungsi statistik Microsoft Excel nanti untuk materi besok untuk ujian praktek ya. Jadi ada dua materi. Yang pertama itu adalah rumus, penggunaan rumus. Kemudian yang kedua adalah penggunaan fungsi statistik. Jadi ada dua, rumus dan fungsi statistik. Nanti kalian mengerjakan dua sheet ya, dua sheet gitu. Jadi ada rumus, ada fungsi statistik. Oke. Kita langsung saja ke materinya ya. Nah, ini adalah rumus. Ini ada dua sheet. Ini satu rumus, nanti satunya fungsi. Nanti Anda ketika ujian praktek nanti juga membuat dua seperti ini, satu rumus, satu fungsi. Tapi tidak mesti sama seperti ini soalnya, tapi ya hampir mirip lah ya penggunaannya itu. Jadi yang pertama ini tentang penggunaan rumus dalam data sederhana. Ini contoh nota pembelian barang PT Maju Komputer gitu ya. Nanti ada nomor, nama barang, banyak barang, satuan, harga, dan jumlah. Saya kira kalau Anda buat seperti ini untuk datanya sudah bisa ya penggunaannya. Kalau tulisannya biar naik turun ini kita menggunakan namanya wrap text. Nah, yang perlu Anda perhatikan ketika membuat harga ini tulislah tanpa menggunakan titik, tanpa menggunakan koma. Jadi kita menggunakan angka biasa. Jadi 4.500.000 misalkan ya, laptop i3, kemudian printer 1.500.000, kemudian 1.500.000 nih ya, kurang satu lagi ya, 1.500.000, kemudian harddisk SSD misalkan 350.000, flashdisk 50.000, RAM 45.000. Nah, setelah Anda buat seperti ini, kemudian kita format. Cara formatnya seperti ini. Jadi kita blok angkanya ini, kemudian kita pilih di home, ini ada number ya. Kita klik tanda kecil di sini, number, klik ya, number, kemudian kita pilih namanya accounting ya, pilih accounting atau currency boleh juga, accounting aja ya. Accounting ini simbolnya nanti kalau belum RP silahkan Anda pilih simbolnya RP ya. Kita pilih accounting saja, desimalnya kita nolkan saja, tidak usah menggunakan koma di belakang angka gitu ya, kita kosongkan aja, kemudian kita oke. Maka di sini kalau bentuknya seperti ini, ada pagar-pagar, ini berarti kolomnya kurang lebar ya, kita lebarkan. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti dia langsung memformat, ada titiknya, ada RP-nya, dan seterusnya. Oke. Nah, yang Anda kerjakan yang pertama itu adalah di kolom jumlah. Kolom jumlah ini menggunakan rumus. Jadi kalau kita kayak pembelian biasa gitu ya, kayak pembelian biasa. Jadi misalkan kalau kita beli laptop 3, harga satuannya 4.500.000, berarti harga jumlah belinya berapa? Berarti menggunakan rumus apa? Rumus perkalian. Jadi kalau kita mau beli pembelian, kalau pembelian ya, misalkan kita beli barang permen harganya 1.500 ya, kita beli 10, berarti 10 kali 5 gitu ya. Kalau ini juga sama, kita menggunakan fungsi perkalian, rumus perkalian ya. Jadi langsung kita isi sama dengan, kita klik jumlah barangnya, kemudian kita kali menggunakan apa? Bintang. Kita klik juga harga satuannya. Jadi sel ini itu tidak ditulis ya, tapi kita pilih selnya seperti ini ya. Saya ulangi lagi, contoh sama dengan, kita klik jumlah barangnya, kemudian rumus perkalian itu menggunakan bintang, kemudian kita klik harga satuannya. Setelah itu kita enter, maka di sini langsung memformat harganya 13.500.000 ya jumlahnya. Nah, di bawah ini kan sampai ke warna yang kuning ini saya ganti warnanya ya biar gampang. Oke. Yang warna kuning ini kan sama rumusnya ya, ini dikali ini dikali ini ya. Harddisk, beli harddisk 10, harganya 350, berarti 10 kali ini ya. Fungsinya rumusnya sama, maka kita boleh copy ke bawah. Jadi cara ngopinya, kita klik kursor ini, taruh di bawah yang kita klik sel yang aktif ini, kemudian kita sampai dia berubah menjadi tanda plus hitam seperti itu ya. Kita klik, tarik ke bawah, maka dia langsung menghitung secara otomatis. 5 kali 50.000 jadi 250.000, 25 kali 450 jadinya 11.250.000. Nah, ini jumlah
untuk jumlah pembeliannya, jumlah barang ya, jumlah yang barang yang kita beli gitu ya. Tuh, nah ini di yang kolom biru ini kita menggunakan rumus ya, belum menggunakan fungsi ya, belum menggunakan fungsi statistik, tapi kita menggunakan rumus. Jumlah beli berarti kita harus menjumlah satu-satu dari jumlah kolom jumlah ini. Jadi caranya sama dengan kita beli laptop ditambah dengan beli printer ditambah dengan beli hard disk ditambah dengan beli flash disk ditambah dengan beli RAM, kemudian di enter, maka totalnya adalah 36 juta. Nah, kemudian bawahnya yang biru itu adalah diskon 10% dari jumlah pembelian. Ini dari ya, oke saya singkat, jangan saya singkat ya, dari, nanti saya Anda bingung ya. Diskon adalah 10% dari jumlah pembelian. Jadi kalau 10% berarti menggunakan rumus apa kalau mencari persen, jumlah persennya berarti menggunakan rumus perkalian, sama dengan kayak matematika biasa ya. Dari jumlah beli berarti jumlah belinya ini ya, ini dikali dengan 10% ya, 10%. Kemudian enter, maka dapatnya adalah 3.600.000. Oke, kemudian total bayar itu adalah jumlah beli dikurangi dengan diskon. Sama kayak kita belanja di Indomaret, misalkan total belinya misalkan 50.000, kita dapat diskon 5.000, berarti 50.000 dikurangi 5.000, jadi kita membayarnya hanya 45.000 gitu ya. Sama dengan ini, jadi kita menggunakan rumus pengurangan ya, jumlah beli dikurangi dengan jumlah diskon, ini ya, enter, maka hasilnya adalah yang kita bayar adalah 32.400.000. Nah, ini adalah penggunaan rumus dalam data sederhana. Oke, gitu ya. Jadi yang perlu Anda ingat adalah saat penulisan harga ini ya, harga satuan ini, jangan menggunakan titik, jangan menggunakan koma gitu ya. Kita tulis biasa saja. Nanti ketika Anda format menggunakan accounting ini ya. Dari home number ini kita pilih accounting nih ya, accounting. Kemudian ini simbolnya RP, desimalnya 0 ya. Maka dia langsung otomatis akan mengformat dari data angka ini ya. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, penggunaan fungsi. Oke ya. Penggunaan fungsi. Untuk fungsi statistik ya, kita akan menggunakan fungsi statistik di dokumen ya, salah nih, dokumen ya, di dokumen sederhana. Ini contoh adalah pengolahan daftar nilai ujian praktik Microsoft Excel SMP 107 Palembang ya. Jadi nanti di sini ada nomor, ada nama siswa, ada nilai pertama, nilai kedua, ketiga, keempat. Oke ya. Dan nanti ketika Anda mengerjakan, baca keterangannya nih, keterangan ini digunakan untuk mengerjakan ini gitu ya. Yang pertama adalah yang saya kasih warna kuning ini ya, nilai akhir. Yang kedua adalah ini penggunaan dari fungsi statistik, saya ganti menjadi warna biru gitu ya, biar gampang Anda melihatnya. Yang pertama nilai akhir. Nilai akhir berdasarkan rata-rata nilai pertama sampai nilai keempat. Menggunakan, oh ini kurang kecil ya, saya kecilkan ya. Menggunakan rumus. Ya, ingat, menggunakan rumus, bukan menggunakan fungsi statistik. Ya, menggunakan rumus ya, kita menggunakan rumus. Oke, jadi kalau menggunakan rumus sama dengan dalam kurung kita tambahkan dulu semuanya. Kalau kita mencari rata-rata kan kita tambah semua nilai, kemudian dibagi dengan jumlah nilai itu sendiri ya, berapa ada nilai yang kita olah gitu ya. Oke, nilai pertama ditambah dengan nilai kedua, ditambah dengan nilai ketiga, ditambah dengan nilai keempat. Nah, kita klik ya, kemudian tutup kurung, kita bagi menggunakan garis miring. Kita bagi menggunakan berapa nih jumlah nilai yang kita olah, ada 4.
ya, nilai pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, itu kalau menggunakan rumus. Ini menggunakan rumus ya, yang jadi yang saya minta nanti menggunakan rumus. Oke, kalau sudah kita enter, maka rata-ratanya adalah 58,75. Oke, 58,75. Oke, yang warna kuning ini juga sama ya, untuk nilai rata-rata Anissa, nilai akhirnya di sini ya, itu juga sama. Ini jumlah nilainya kita bagi 4. Mengapa kok menggunakan tanda kurung gitu ya? Ini mengapa kok menggunakan tanda kurung tadi ini? Karena kayak penggunaan aritmatika matematika gitu ya. Jadi kalau mana yang dalam kurung itu adalah yang dikerjakan dulu. Excel juga sama, dia akan mengerjakan dulu yang dalam kurung, kemudian baru terakhir adalah dibagi 4 gitu ya. Oke, kalau sudah ini kan bawahnya sama ya, sama, boleh kita copy rumusnya ya, kita copy ke bawah, sama kita klik rumus yang pertama, kemudian kita taruh kursornya di pojok bawah sampai berubah tanda plus, kita klik tarik ke bawah ya, jangan dilepas ya. Nah, maka dia akan langsung menghitung semuanya gitu ya, kita hitung semuanya ya, nilai akhirnya. Oke, kemudian yang kedua, penggunaan fungsi statistik berdasarkan nilai akhir. Ini ya, berarti berdasarkan nilai akhir yang berwarna kuning ini ya, nilai akhir. Oke, yang pertama ini yang belum ada adalah, oh ini yang belum ada ya, rata-rata ya, yang belum rata. Oke, saya buat aja ini ranking pertama, saya ubah ya, ranking pertama, ini ranking kedua. Oke, yang kita belajar kemarin itu belum sampai ke ini ya, ranking ya, rata-rata nilai. Oke ya, oke, kita belum sampai ke ranking, maka hari ini tolong diperhatikan untuk mencari ranking gitu ya. Oke, saya besarkan dikit, nah oke, biar kelihatan ya. Seperti ini. Jumlah nilai fungsi statistik menggunakan apa? Sum ya, untuk menjumlah nilai, sama dengan sum buka kurung, kita berdasarkan, lihat sini soalnya ya, berdasarkan nilai akhir, berarti nilai kolom nilai akhir ini ya, kolom nilai akhir, berarti kita blok semua dari nilai akhirnya Angga sampai dengan Wahyu ya, kita blok, kemudian tutup kurung, enter, berarti jumlah nilainya adalah sekian. Nilai tertinggi menggunakan apa? Max, sama dengan max buka kurung, kita blok nilainya Angga, nilai akhir sampai Wahyu ya, tutup kurung, enter. Nilai terendah kebalikan dari nilai tertinggi, kalau tadi max berarti ini adalah min, buka kurung, kita blok semuanya dari nilai akhir Angga sampai Wahyu, sama ya, tutup kurung, enter. Ini tidak bisa kita copy fungsinya ya, karena ini fungsinya berbeda-beda. Oke, sekarang ini nilai tertinggi kedua. Kalau tertinggi saja menggunakan max, kalau tertinggi menggunakan tertinggi kesekian menggunakan apa? Large ya, large. Oke, buka kurung, kita blok nilainya, kemudian lihat di sini ya, lihat di sini large array menggunakan titik koma atau koma, ini yang keluar ini ya. Oke, jadi kemarin ada yang enggak bisa ini Pak, karena fungsi komputernya ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya dalam Excel gitu ya, tergantung dari bawaan dari Excelnya. Oke, karena di sini adalah titik koma, berarti saya menggunakan titik koma. K itu ke berapa? Berarti kita cari nilai tertinggi kedua, berarti kita tulis 2, tutup kurung, enter ya. Berarti nilai kedua tertinggi pertama adalah 78, tertinggi kedua adalah 77,75. Kemudian yang nilai terendah kedua sama kayak tadi, nilai terendah saja menggunakan min. Kalau nilai terendah kedua kesekian itu menggunakan apa? Small ya. Kita menggunakan small, tutup kurung, kita blok nilai akhirnya sama kayak tadi, kemudian titik koma itu nilai terendah kedua, berarti kedua, tutup kurung, enter. Kalau yang terendah pertama tadi paling rendah adalah 68, di atas 68 ada 64 ya. Kita lihat di sini 58 ya, 58 terendah, kedua adalah 64 gitu ya. Oke, jumlah data yang diolah dari nilai pertama sampai nilai keempat ya, sama dengan, ingat, dari nilai pertama sampai nilai keempat
4 jumlah datanya ya, sama dengan apa kalau jumlah data? Count buka kurung, kita blok semua nilai pertama sampai nilai keempat ya, tutup kurung, enter. 28 ya, di sini ada 7 kali 4 adalah 28. Oke, rata-rata nilai akhir ya, nilai akhir. Oke, rata-rata nilai akhir berarti ini nilai akhirnya berapa sih rata-ratanya? Kita menggunakan fungsi statistik, bukan menggunakan rumus ya. Sama dengan fungsi statistiknya untuk rata-rata apa? Average. Oke, average ya. Buka kurung, kita blok semua nilainya dari nilai akhir ya, dari nilai akhirnya Angga sampai Wahyu, tutup kurung, enter. Berarti rata-ratanya adalah 62, sekian. Aduh, maaf batuk ya. Nah, yang terakhir adalah ranking ya. Ranking itu adalah fungsinya adalah rank. Buka kurung. Nah, lihat di sini. Rank ini kita menggunakan untuk mencari ranking ya. Rankingnya siapa sih rankingnya yang terbaik dari nilai akhir gitu ya. Oke, kita blok nilai. Jadi fungsinya adalah rank. Kita blok nilai akhirnya. Kemudian titik koma ref, nilai akhirnya, nilai rankingnya yang keberapa sih? Gitu. Oke, sebentar. Ranking ya. Oke. Oh, kita tidak bisa mencari nilai ranking yang pertama ya. Kita bisa mencari nilai ranking siapa gitu ya. Misalkan rankingnya Anissa itu ranking berapa, misalkan gitu ya. Anissa ranking berapa Anissa itu ya. Kemudian kalau rankingnya siapa ini? Fitri ya, kita cari rankingnya Fitri. Oke, kalau di bawah dia tidak bisa semuanya, tapi kalau kita buat satu kolom lagi untuk mencari ranking per ini, saya kira bisa gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mencari ranking Anissa, sama dengan rank ya. Oke, tutup kurung, buka kurung ya. Yang pertama adalah number itu adalah nilainya Anissa. Kita pilih nilai Anissa, nilai akhirnya Anissa. Oke, lihat ya, rank nilai Anissa, titik koma, kemudian ref ini adalah nilai semuanya, nilai akhir dari Angga sampai dengan nilai Wahyu, pembandingnya ya. Jadi ini nilainya Anissa yang kita cari, kemudian ini adalah nilai semuanya, titik koma, kemudian kita pilih 0. Mengapa 0? Descending ya, 0, enter. Maka Anissa adalah ranking keempat. Oke ya, sekarang Fitri sama dengan rank. Sekali lagi ya, rank, buka kurung. Oke, kita cari nilainya Fitri. Ini ya, nilai Fitri, titik koma, kemudian kita blok semua nilai akhirnya dari nilai Angga sampai nilai Wahyu. Ini sebagai pembandingnya ya, titik koma, kemudian kita pilih 0. 0 ini descending ini ya, 0. Tutup kurung, enter. Maka Fitri adalah ranking 1. Mengapa ranking 1? Karena ini adalah nilai tertingginya di Fitri gitu ya, rata-ratanya. Fitri nilai ranking 1. Oke, jadi itu saja untuk fungsi statistik dan rumus yang akan kita gunakan untuk ujian praktek mulai besok gitu ya. Jadi nanti silakan Anda coba di rumah ya. Anda coba di rumah menggunakan komputer gitu ya. Anda coba, kalau ada pertanyaan nanti silahkan WA dengan Pak gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita. Selamat mencoba dan lihatlah video ini, pahami dengan baik, baru Anda mencoba untuk membuat. Oke, gitu saja untuk materinya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih.